Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Secara khusus Tuhan, biarlah Engkau melawat Esti Jody Saputra dengan Puan Yeni Setiawati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati.
Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan juga kedua orang tua dan setiap kita hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan mempelai duduk. Hari ini merupakan hari yang khusus, hari yang bahagia bagi mempelai berdua Eski Jody Saputra dengan Puan Yeni Setiawati. Anda berdua hari ini bahagia? Tentu sudah dipersiapkan semuanya, biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan bahagia datang kepada Tuhan. Kalian berdua setelah saling mengenal dan mulai masuk dalam pacaran, apakah Anda berdua sudah berdoa untuk pasangan hidupmu? Eski, apakah engkau berdoa, Puan ini adalah tulang rusukmu? Demikian juga Puan, apakah engkau sudah berdoa bahwa Eski dia adalah pendamping hidupmu? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya orang yang ada di sampingmu adalah jawaban Tuhan, pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Tuhan tidak pernah salah memberikan jodoh, dan itu akan menjadi dasar dalam kehidupan rumah tanggamu. Rumah tangga pasti ada badai, ada tantangan, bahkan juga apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak semuanya itu ada padanya, tetapi tetap dengan iman, dengan percaya. Saya sudah berdoa dan kita percaya Tuhan mendengar doa dan Tuhan memberikan jawaban yang paling tepat. Dan demikian juga saat ini mempelai berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh minta dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh hati. Dan satu kerinduan kita semua saudara sekalian, dan itu juga rencana Tuhan dari sejak semula, Tuhan menciptakan pernikahan adalah untuk kebahagiaan manusia. Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia seorang diri, berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan Anda berdua, mempelai berdua, kedepannya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Dan tidak semua pernikahan ternyata berjalan dengan baik.
Tapi kalau pernikahan itu sampai tidak dibangun dengan baik, dan itu mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan, ya, penderitaan yang sangat mendalam. Tetapi kalau dibangun dengan baik, maka rumah tangga seperti di Taman Eden. Anda berdua, masa depanmu rumah tangga mau seperti Taman Eden atau seperti neraka, tergantung kalian berdua. Kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, selama engkau menegakkan firman Tuhan, maka Anda, rumah tanggamu seperti Taman Eden di bumi ini. Ada kebahagiaan, ada kerukunan, ada Yesus di dalam kehidupan rumah tanggamu. Karena rumah tangga bahagia. Itu yang menjadi kerinduan gereja, supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga, sungguh diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, untuk mempelai berdua, bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Sudah dikasih Tuhan, Tuhanlah yang memberikan firman-Nya. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan, itu adalah ungkapan keberadaan Allah yang tidak bisa kita lihat. Tetapi ketika kita mendengar atau kita membaca, saudara, pada saat kita membaca, kita mendengar, itu sebenarnya kita mendengar suara daripada Tuhan sendiri melalui Alkitab. Jadi firman Tuhan juga berkata kepada Yosua, ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Demikian juga mempelai berdua. Kalau Anda berdua ingin kehidupan rumah tanggamu sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, mesti hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Selama engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka di situ kuasa Tuhan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Tapi begitu kau menyimpang, kau kehilangan kasih karunia Tuhan. Jadi selama kita ada di dalam firman-Nya, maka Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda berdua ingin bahagia? Nah, firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi apa yang menjadi pengikat kalian berdua? Adalah kasih daripada Tuhan, kasih agape yang mengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kehidupan kalian berdua. Sehingga rumah tanggamu sungguh-sungguh mencerminkan kasih Tuhan. Jadi dimanapun kamu berada besok, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua, sebab segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidupmu, rumah tanggamu dimanapun kau berada, sehingga nanti ketika engkau tinggal di suatu daerah, terus RT RW kalian, tetangga kalian bisa menyadari, oh ini rumah tangganya Bapak Ibu Eski, ini rumah tangga pasti rumah tangga orang Kristen. Kenapa demikian? Bukan karena aksesorisnya, bukan rumahnya karena ada gambar Tuhan Yesus, ada salibnya, tetapi karena kehidupanmu yang mencerminkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tangga. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran yang ditegakkan. Sehingga atmosfernya adalah atmosfer surgawi, atmosfer Taman Eden. Itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Sehingga dikatakan demikian. Demikian juga setiap pribadi kita, khususnya juga Eski maupun Pua. Ini panggilan akrabnya demikian ya. Nah, Eski dan Pua, dimanapun kau berada, mesti seorang tahu, bukan karena aksesoris ya, tetapi karena memang dalam hidupmu mencerminkan bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Eski, engkau jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau jadi suami yang bertanggung jawab, kau berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Sehingga istrimu, lalu juga mertuamu melihat bahwa engkau ini adalah orang yang ada di dalam Kristus, ada Yesus dalam hidupmu. Demikian juga Pua, jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anak, yang jadi istri yang menjadi penolong, pendamping bagi suami, dan berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Engkau menghormati mertuamu, sehingga mertuamu juga berbahagia, punya mantu
engkau dan melihat bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau kerja dimanapun kau bekerja, sehingga teman-temanmu, pimpinanmu, bawahanmu tahu bahwa engkau adalah orang percaya pada Kristus. Karena hidupmu ada Kristus. Kau bekerja bertanggung jawab, kau kerja dengan setia, kau kerja dengan jujur. Sehingga orang berkata bahwa engkau adalah orang Kristen, ada Yesus dalam hidupmu. Nah itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah kasihlah yang harus menjadi dasar dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Maka di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengikat kehidupan sebagai suami istri, mengikat dalam sebuah pernikahan, mengikat dalam sebuah keluarga, mengikat di dalam usaha pekerjaanmu. Ya. Yang mempersatukan. Kamu menjadi bagian di tempat itu. Dan yang menyempurnakan, kan ada kasih Allah. Nah apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, orang Farisi, orang ahli Taurat itu orang yang belajar agama. Mereka belajar agama seperti sekarang itu ya pendeta, romo, pastor, ulama, imam, itu orang yang belajar agama. Dan mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sikap hati kita dengan Tuhan. Tuhan tuh lihat hati kita. Ya. Lalu ketika kita beribadah, kalian berdua rajin beribadah? Nah, saya mau tanya, kamu ibadah karena sebuah kewajiban atau satu kerinduan? Kerinduan, ya. Kalau wajib itu ada sisi terpaksanya. Namanya wajib. Wajib belajar, anak suruh wajib belajar ya kepinginnya main game, tapi wajib belajar. Lalu juga wajib pajak, ya kalau bisa ya ngemplang. Tapi kan wajibnya ada sisi terpaksanya. Nah dalam mengikut Tuhan juga demikian. Kalau keagamaanmu itu hanya sebagai kewajiban, jadi kalau kamu tidak melakukan ini, maka ada hukumannya ini. Kalau kamu tidak puasa, maka hukumannya ini. Tapi kalau kamu puasa, ada berkat ini. Itu saudara sekalian. Nah ketika kalian pacaran, ini nunjukkan. Misalnya Heski, kamu datang ke rumah Kwa. Karena memang diwajibkan kamu datang. Heski, tiap Sabtu ya. Kamu harus ke rumahku. Jangan terlambat ya, jam 6. Nah, terus kalau Eski, waduh, ini sebagai satu perintah, ya ngikuti. Kalau enggak nanti puang ngamuk-ngamuk, dan sebagainya. Tapi beda saudara ya, karena dasarnya kasih tidak disuruh, sudah pengennya datang. Nah karena kerinduan saudara. Nah Tuhan itu demikian. Hubungan yang Tuhan rindukan, bukan karena dasarnya peraturan hukum-hukum, tetapi dasarnya adalah kasih. Jadi kalau ini bapak ibunya Puah, oh ini Mbak Yunya ya, kakak ya. Nah kalau Puah masuk kamarnya bapak boleh enggak? Enggak masalah. Kasih anak terus naik tempat tidurnya orang tua enggak apa-apa. Nah, coba anak pembantu ya dimaki atau pembantu masuk terus tiduran di tempat tidur. Kamu ngapa? Keluar sana. Kalau pembantu sudah, anak beda. Nah, demikian juga ketika kita ikut Tuhan Yesus saudara. Beda dan beda sekali.
Ketika kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak. Maka kita menjadi ahli waris daripada janji Tuhan. Beda. Maka ketika kita kembali kepada Tuhan itu beda. Kita pulang ke rumah Bapa, yang satu menghadapi penghakiman. Maka Anda berdua ikatannya adalah kasih. Kasih agape, kasih daripada Allah. Lalu kasih itu bagi apa ya? Mesti harus dimanifestasikan. Nah, bisa dibuka di kertas yang putih, saya sudah kasih batas ya. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama demikian. Ya, saya bacakan aja. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang bergemerincing. Saudara, orang itu bisa ngomong yang baik, merayu-rayu bisa, pinter saudara sekalian. Ya saya enggak tahu ya, ini sering merayu apa enggak ya, merayu sama wah kamu cantik, kamu itu menyenangkan, bla 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 bla. Nah seperti itu saudara ya. Tapi bagi manusia senang dia dipuji-puji, disanjung-sanjung, itu senang saudara sekalian. Tapi firman Tuhan berkata, kalau tanpa dasar kasih, itu seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang bergemerincing. Jadi kalau tanpa kasih itu gombal, ya hanya buah bibir saja. Tetapi kalau itu dari hati itu beda. Nah ini firman Tuhan berkata, dasarnya apa? Kasih atau hanya sekedar ucapan? Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya tidak berguna. Punya pengetahuan, punya pengertian, tapi tidak ada kasih ya percuma. Lalu sekalipun aku membagikan semuanya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibakar, tapi tanpa kasih juga tidak ada faedahnya. Jadi kembali lagi Tuhan berkata, dasarnya kasih itu. Lalu kasih itu apa? Kasih itu sabar. Jadi kalau benar-benar kalian berdua membangun rumah tanggamu, dasarnya adalah kasih agape, kasih Allah dalam hidupmu yang mengikat, yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Maka dalam kehidupan rumah tanggamu, kasih itu terwujud bentuknya sabar. Sabar satu dengan yang lainnya. Ini bapak ibunya Heski, bapak ibu, suami istri. Dalam membangun rumah tangga ada masalah enggak Pak? Ada, banyak. Lah banyak. Tapi ini saudara sekalian, kalau ada kasih ya memang ada masalah. Tapi bisa sabar menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan. Ada kesabaran, bisa terima. Kasih itu seperti itu. Lalu juga demikian, kasih itu murah hati. Ya. Kasih itu kalau orang mencinta ingin memberi yang terbaik. Jadi suami istri kalau benar-benar diikat dalam kasih Kristus, tidak ada yang menuntut, tapi ingin memberi. Suami ingin memberi yang terbaik untuk istrinya, berjuang supaya istrinya bahagia. Berjuang untuk anak-anaknya bisa hidup dengan penuh dengan berkat Tuhan, ya, berjuang untuk anak-anaknya. Lalu juga demikian istri, dia berjuang untuk membahagiakan suaminya. Itu tandanya kalau ada kasih dalam rumah tangganya, ada agape, kasih Allah. Itu hadir pasti seperti itu, sabar, murah hati. Lalu apalagi di sini dikatakan, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Iman akan berakhir, pengharapan akan berakhir, tapi kasih tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang harus menjadi yang mengikat, yang mempersatukan, yang menyempurnakan adalah kasih. Kasih itu seperti itu apa? Ya sabar, tidak sombong satu dengan yang lainnya. Lalu kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah, tidak mencari keuntungan sendiri. Nanti dalam pernikahanmu seperti itu. Kalau benar-benar ada kasih Kristus, maka hisking kau jadi suami adalah untuk istrimu, melayani, untuk membuat dia bahagia. Dan kau jadi suami yang benar-benar dipenuhi kasih Allah. Maka kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah.
ya, kebutuhan roh, maka membawa seisi rumah kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, jadi imam dalam keluarga, lalu memenuhi kebutuhan jiwa. Jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak, ya, dipenuhi dengan sebagai suami yang jadi pengayom, memberikan rasa aman, nyaman, berjuang untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sandang, pangan, papan. Nah, mesti bekerja. Heski sudah kerja? Sudah belum? Sudah apa belum? Sudah. Ya, kalau sudah kan bisa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan berapa besar hasilnya, tapi punya tanggung jawab. Saya harus kerja, saya harus berjuang, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini ketika istri melihat suami berjuang, dia tahu suami berjuang. Kan setiap orang punya keterbatasan. Tapi kalau sungguh-sungguh didoakan, Tuhan bisa memberkati melampaui keterbatasannya. Dan bisa diberkati Tuhan luar biasa. Itu tergantung pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau jadi suami yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, istri yang mendukung suaminya, maka firman Tuhan berkata, mereka tidak kekurangan keberuntungan. Dan Tuhan yang memberikan menjadi berkat. Lalu dikatakan tidak mencari keuntungan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Kasih itu mengampuni. Pasti dalam membangun rumah tangga bisa terjadi kesalahan, kesalahpahaman, mungkin sempat terluka, tapi pengampunan itu yang memulihkan. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga sampai cerai, itu hanya satu kalimat, tidak ada pengampunan. Selama ada pengampunan, tidak akan terjadi perpisahan. Bisa terjadi pemulihan. Nah, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, tidak ada satupun orang yang bisa kembali pada Tuhan. Karena Tuhan mengampuni kita, maka kita bisa kembali. Kenakanlah kasih dalam hidup rumah tanggamu. Kasih itu tadi. Lalu kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi suami istri harus bangga dengan pasangannya, nutupi kekurangan pasangannya, jangan cerita kejelekan pasangannya. Tapi nutupi saudara, dan banggalah dengan pasanganmu. Dan justru kadang-kadang kelemahan pasanganmu itu saudara sekalian, apa yang kau jengkelkan kadang-kadang itu juga yang dirindukan. Ya. Betul saudara. Satu kali ada pelayan Tuhan di sini saudara sekalian. Dan dia cerita, baru 3 hari kehilangan pasangannya. Istrinya meninggal karena sakit. Lalu dia cerita, 3 hari aku ditinggal. Terasa sekali. Dia cerita ketika istrinya sakit itu, tapi istrinya itu selalu mengingatkan suaminya. Sampai suaminya jengkel. Wis tok kowe mikir awakmu kowe sing loro kamu. Tapi istrinya selalu, jangan lupa ya, Mas, nanti obatnya diminum, vitamin diminum ya. Nanti kamu ke sana ya. Nah, wis diingatke terus saudara. Wis tok kowe meneng kok. Kowe iki urusan diri sendiri. Seperti itu. Tapi istrinya itu perhatian. Sampai satu saat dia begitu meninggal dia berkata, reneng sing cereweti neh saiki. Sing biyen iki cereweti itu sing dia jengkel, tapi saya kira sing cereweti. Ndak ada. Itulah Tuhan. Keajaiban Tuhan. Cinta itu seperti itu, kasih itu demikian. Maka firman Tuhan berkata, kasih itu bisa terima ya. Pasangannya sebagaimana adanya. Menutupi segala sesuatunya. Dan itulah yang perlu harus Anda bangun. Yesus ada dalam hidupmu. Yesus itu adalah wujud kasih Allah. Allah itu kasih dan diwujudkan melalui pribadi Tuhan Yesus. Dia juga Allah sendiri yang jadi manusia. Dan supaya kita menjadi seperti Kristus, yang menjadi dasar pedoman dalam hidup kita. Secara pribadi, rumah tangga kita harus seperti Kristus. Di mana Yesus ada, maka kasih Allah akan ada. Dan kasih Allah dimanifestasikan sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak pemarah, dan sebagainya. Biarlah hal itu ada dalam rumah tanggamu. Pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan.
Tapi dalam pernikahan ada panggilan untuk kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, dan terlebih lagi saling memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab. Kalian melakukan tanggung jawab oleh karena dasar, karena cinta, bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta, karena mengasihi, engkau memenuhi setiap tanggung jawabmu dengan kasih. Sehingga engkau menjalani hidup rumah tangga penuh dengan kebahagiaan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang Kau kasih, Eski Jody Saputra dengan Pua Yeni Setiawati, mereka saling berhadapan di hadapan-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka dan biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan semuanya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Eski Jody Saputra. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Eski Jody Saputra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Pua Yeni Setiawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Pua Yeni Setiawati. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Pua Yeni Setiawati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Eski Jody Saputra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkari dada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Eski, kenakan cincin tang kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga Pua akan memberikan cincin sebagai tanda kasihmu yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya kepada Eski Jody sebagai suamimu. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Di balasannya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang penting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kepada mempelai berdua, ketika engkau sujud di hadapan Tuhan, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar engkau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan.
Sekali lagi kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Hezki Jody Saputra dengan Puan Yeni Setiawati, Tuhan, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Dan segala berkat ini boleh datang atas hidup mereka. Dan segala kutuk dipatahkan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mereka adalah milik-Mu dan segala berkat datang daripada-Mu turun atas hidup mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Hezki Jody Saputra dengan Puan Yeni Setiawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Hezki Jody Saputra, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Puan Yeni Setiawati, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mempelai berdua bisa kembali ke posisi semula. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kembali saling berhadapan. Biarlah mempelai berdua sungguh-sungguh membangun rumah tangga berdasarkan kasih Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Ketika engkau menegakkan, maka kehidupan rumah tanggamu sungguh boleh diberkati. Jadi, kau sudah jadi suami yang sah, silakan membuka cadarnya. Sebagai simbol keterbukaan, sejak hari ini kalian terbuka dan tidak menjadi malu. Terbuka satu dengan yang lainnya dalam segala sesuatunya, baik smartphone ataupun rekening. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Kalian sudah jadi suami istri, silakan Pua pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Ini pria yang akan hidup bersama-sama dengan kau. Dan Heski Jody pegang pinggang, inilah wanita yang akan hidup bersama-sama dengan kau. Tuhan mungkin memberikan hidup bersama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai hari ini dengan memberkati kalian, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menutup dengan salah satu dipanggil oleh Tuhan. Dan terimalah satu dengan yang lainnya, dengan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Silakan Eski memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya, keningnya. Demikian juga silakan Pua cium suamimu kening pipi kiri kanan. Ya, agak tunduk sedikit. Ya. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Senang? Mau lagi? Ya, semua yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin kecewa, berusaha tidak dilakukan. Tapi apa yang membuat bahagia pasanganmu, lakukan. Maka hidupmu bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Kalian berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan buah sulung, silakan. Itu ditaruh dulu. Sudah dibawa belum? Hah? Oh, tertinggal. Ya sudah. Oke. Kalau begitu silakan Heski dan Pua bersama-sama menuju kepada orang tuanya Heski. Ya. Silakan Heski ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu kalau engkau sampai hari ini tidak lepas daripada perjuangan pengorbanan orang tua. Bapak, saya sangat berterima kasih karena engkau sudah mendidik dan membimbing aku sampai dari kecil sampai besar, dan sekarang ini anakmu sudah tumbuh dewasa, dan sekarang anakmu sudah bisa menjadi suami istri dengan Pua. Terima kasih Bapak. Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat silakan. Bapak atau Ibu? Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada anak saya. Semoga bahagia selalu sampai jadi kakek-kakek dan nenek. Ya, silakan Dan selalu mempelai. dekat dengan Tuhan. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, silakan. Heski, Bapak dicium.
Terima kasih sama Ibu. Kami dekat padamu ya Tuhan. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Pua. Bersama-sama di hadapan Bapak ya, bersama-sama di hadapan Bapak. Silakan Pua ucapkan terima kasih sama Bapak. Terima kasih buat Bapak yang udah jagain aku sampai sekarang. Dia udah mau gantiin posisi mama yang sekarang. Mama nggak ada, tapi Pak satu-satunya sing tetep jagain aku. Aku makasih banget sampai sekarang udah bisa di titik ini. Minta doa restunya, moga kita berdua bisa terus langgeng sampai mau memisahkan kita. Amin. Ya, Bapak mau ngasih nasihat? Ya, terima kasih. Semoga kamu jadi anak yang baik, menjadi istri yang baik, termasuk juga Eski, jadi suami yang bertanggung jawab, dan hilangkan masalah-masalah yang tidak penting. Udah, begitu aja dari Bapak. Ya, silakan bersama-sama sungkem sama Bapak. Ya, bersama-sama sama Bapak. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, sama kakak bisa berdiri. Ya, ya silakan mempelai berdiri. Kepada mempelai berdua, Eski Jody Saputra dengan Pua Yeni Setiawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Eski Jody Saputra dengan Pua Yeni Setiawati. Kembali kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam anugerah berkat-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil, dan juga Tuhan berkati dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biar segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai kepada keturunannya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala pekerjaan usaha mereka.
Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua, biarlah semuanya penuh sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan terus melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang